Timor Leste menangis karena kekayaan alamnya dikeruk negara lain, menyesal. Timor Leste telah menyatakan kemerdekaannya dan memisahkan diri dari Indonesia. Namun, beredar kabar Timor Leste menyesal meninggalkan Indonesia. Disebutkan, penyebab Timor Leste menyesal lantaran kekayaan negaranya justru dikeruk negara lain. Lantas, benarkah Timor Leste kini menyesal karena kekayaan alamnya dikeruk negara lain? Timor Leste telah pisah dari Indonesia hampir 23 tahun lamanya. Menilik ke belakang, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Referendum berlangsung 13 hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya Provinsi ke-27 Indonesia itu lepas dari negara tercinta ini dan memperoleh status resminya sebagai negara pada 20 Mei 2002. Sebanyak 94.388 orang atau 21,5% penduduk Timor Timur memilih tetap bergabung dengan Indonesia, sedangkan mayoritas 344.580 orang atau 78,5% warga Timor Timur memilih merdeka. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Angkatan Udara Internasional untuk Timor Leste dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur. Ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi. Lantas setelah merdeka, benarkah Timor Leste kini menyesal karena dijadikan sapi perah dan kekayaannya dikeruk oleh negara lain? Dilansir dari sosok.id, pasukan Intervet atau pasukan perdamaian internasional yang dipimpin Australia mendarat di Timor Leste setelah menyatakan merdeka dari Indonesia. Setidaknya Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari 11.000 orang dari 22 negara, salah satu yang dianggap sebagai kesuksesan besar. Mengutip dari sriki.com.au, John Howard menyebut intervensi itu sebagai kemenangan kebijakan luar negeri yang signifikan dan mengatakan ia tidak akan mengubah apapun tentang itu, dan tentara Indonesia menarik diri sepenuhnya pada akhir Oktober. Kala itu Intervet hanyalah sebagian kecil dari kisah Australia dengan Timor Leste yang kini dianggap sebagai kesalahan besar bagi negara di sekitar Kupang NTT itu. Setelah lebih dari 78% orang Timor memilih kemerdekaan dalam referendum pada 30 Agustus 1999, milisi paramiliter pro-Indonesia yang marah menanggapinya dengan kekerasan, seperti meruntuhkan kota, membakar bangunan, dan menyerang serta membunuh orang. Sekitar 1.500 warga Timor diperkirakan tewas dalam kekerasan itu. Puluhan ribu meninggalkan rumah mereka ke gunung-gunung dan pasukan Indonesia memaksa lebih dari 300.000 orang melewati perbatasan dekat ke Timor Barat. Kemarahan internasional memaksa dibentuknya Intervet Australia, pemain kunci dalam keputusan untuk campur tangan, membalikkan satu dekade kebijakan luar negeri yang ambivalen, yang lebih suka melupakan masalah Timor Leste dan melangkah masuk. Tidak ada pertanyaan bahwa Intervet bekerja dengan baik, tetapi keputusan Australia untuk pergi ke Timor Leste tidak hanya berprinsip ingin mengamankan kedaulatan negara tetangganya yang masih baru. Hanya 2 bulan sebelum kemerdekaan penuh Timor Leste dipulihkan, Australia menarik pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan batas laut. Itu merupakan jenis diskusi yang tepat yang perlu dikumpulkan oleh Timor Leste tentang cadangan minyak dan gas yang menguntungkan terkubur jauh di dalam Laut Timur. Bebas dari pandangan adjudikator independen, Australia mengambil pendekatan dualis dalam negosiasi atas kekayaan minyak dan gas multimiliar dolar Laut Timur. Negosiasi menghasilkan beberapa perjanjian untuk menggunakan sumber daya, tetapi tidak ada batas permanen. Australia ingin menghindari adanya batas karena mereka tahu mereka mengklaim sumber daya yang bukan haknya untuk diambil. Namun jika ada batasan, hak pengambilan sumber daya itu akan jatuh secara sah ke tangan Timor Leste. Timor Leste telah menyatakan kemerdekaannya dan memisahkan diri dari Indonesia. Namun beredar kabar Timor Leste menyesal meninggalkan Indonesia.
Disebutkan, penyebab Timor Leste menyesal lantaran kekayaan negaranya justru dikeruk negara lain. Lantas, benarkah Timor Leste kini menyesal karena kekayaan alamnya dikeruk negara lain? Timor Leste telah pisah dari Indonesia hampir 23 tahun lamanya. Menilik ke belakang, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Referendum berlangsung 13 hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya Provinsi ke-27 Indonesia itu lepas dari negara tercinta ini dan memperoleh status resminya sebagai negara pada 20 Mei 2002. Sebanyak 94.388 orang atau 21,5% penduduk Timor Timur memilih tetap bergabung dengan Indonesia, sedangkan mayoritas 344.580 orang atau 78,5% warga Timor Timur memilih merdeka. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Angkatan Udara Internasional untuk Timor Leste dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi. Lantas setelah merdeka, benarkah Timor Leste kini menyesal karena dijadikan sapi perah dan kekayaannya dikeruk oleh negara lain? Dilansir dari sosok.id, pasukan Interfaith atau pasukan perdamaian internasional yang dipimpin Australia mendarat di Timor Leste setelah menyatakan merdeka dari Indonesia. Setidaknya Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari 11.000 orang dari 22 negara, salah satu yang dianggap sebagai kesuksesan besar. Mengutip dari sriki.com.au, John Howard menyebut intervensi itu sebagai kemenangan kebijakan luar negeri yang signifikan dan mengatakan ia tidak akan mengubah apapun tentang itu dan tentara Indonesia menarik diri sepenuhnya pada akhir Oktober. Kala itu Interfaith hanyalah sebagian kecil dari kisah Australia dengan Timor Leste yang kini dianggap sebagai kesalahan besar bagi negara di sekitar Kupang NTT itu. Setelah lebih dari 78% orang Timor memilih kemerdekaan dalam referendum pada 30 Agustus 1999, milisi paramiliter pro-Indonesia yang marah menanggapinya dengan kekerasan, seperti meruntuhkan kota, membakar bangunan, dan menyerang serta membunuh orang. Sekitar 1.500 warga Timor diperkirakan tewas dalam kekerasan itu. Puluhan ribu meninggalkan rumah mereka ke gunung-gunung dan pasukan Indonesia memaksa lebih dari 300.000 orang melewati perbatasan dekat ke Timor Barat. Kemarahan internasional memaksa dibentuknya Interfaith Australia, pemain kunci dalam keputusan untuk campur tangan, membalikkan satu dekade kebijakan luar negeri yang ambivalen, yang lebih suka melupakan masalah Timor Leste dan melangkah masuk. Tidak ada pertanyaan bahwa Interfaith bekerja dengan baik, tetapi keputusan Australia untuk pergi ke Timor Leste tidak hanya berprinsip ingin mengamankan kedaulatan negara tetangganya yang masih baru. Hanya 2 bulan sebelum kemerdekaan penuh Timor Leste dipulihkan, Australia menarik pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan batas laut. Itu merupakan jenis diskusi yang tepat yang perlu dikumpulkan oleh Timor Leste tentang cadangan minyak dan gas yang menguntungkan terkubur jauh di dalam Laut Timor. Bebas dari pandangan adjudikator independen, Australia mengambil pendekatan balis dalam negosiasi atas kekayaan minyak dan gas multimiliar dolar Laut Timor. Negosiasi menghasilkan beberapa perjanjian untuk menggunakan sumber daya, tetapi tidak ada batas permanen. Australia ingin menghindari adanya batas karena mereka tahu mereka mengklaim sumber daya yang bukan hanya untuk diambil. Namun jika ada batasan, hak pengambilan sumber daya itu akan jatuh secara sah ke tangan Timor Leste.